Tata juga ngikutin di situ. Di pantai juga ya apa gitu. Berarti memang si orang Turki ini nyaman nih sama Kak Tata ya. Iya, dan bilang emang nyaman. Karena kan dia pernah bilang ke si Tante dari berbagai macam warga Indonesia hanya si Tata ini yang bisa buat dia kata dia gitu. Dia sukanya kecil-kecil ya. Iya, terus dia katanya suka sama Tata sih. Oh, emang kayak gimana coba? Enggak. Ya sebenarnya orang Turki ini baik ya. Baik sih, royal. Ya, cuman salah aja kasar. What the fuck lah gitu. Ya kan ada kata-kata gitu. What? Iya. Tapi Kak Tata selama sama dia akhirnya juga. Ya karena udah ketergantungan. Ketergantungan masalah apa ekonomi ya. Dua-duanya, ekonomi juga, dia juga. Oh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, satu-satunya host yang katanya nggak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita yang ingin menceritakan kisah hidupnya, di mana dia harusnya waktu itu bekerja menjadi babysitter, tapi ternyata menjadi wow. Nggak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kak Tata. Waalaikumsalam Bang. Kak Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat baik. ya. Sehat. Saya baru dengar sedikit ceritanya, agak miris juga sih ya. Iya. Jadi ini kejadiannya udah lama. Udah lama, 2009. 2009. Ya, Oke. Sekarang apa nih profesinya Kak Tata? Sekarang ya lagi nggak aja sih. Lagi nggak aja? Nggak ada kerjaan gitu maksudnya. Nggak ada kerjaan. Iya karena udah menikah. Udah menikah ya, sekarang ya. Jadi sekarang dikerjain ya. Ya gitu bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke. Jadi biar teman-teman nggak penasaran, Kak Tata langsung cerita. Boleh. Oke. Silakan. Waktu itu tahun 2009 seharusnya saya tuh melanjutkan sekolah SMA. Cuman karena keterbatasan biaya, kebetulan tuh untuk dapat negeri pun susah di tahun itu, mau nggak mau kan harus swasta sekolah. Cuman karena anak mama saya banyak, ada 7 orang, jadi ngalah lah saya. Akhirnya saya bilang lah ke mama, gimana kalau misalnya Tata tuh kerja aja. Terus kata mama, emang mau kerja apa di umur segini? Karena waktu itu umur baru 15 tahun. Oh 15. Baru 15 tahun. Nah kebetulan tuh ada masih salah satu tetangga ya lah. Tapi tetangga tuh punya rumah, cuman dia nggak tinggal di situ. Jadi rumahnya tuh nggak ditempatin. Nah si tetangga inilah yang nawarin Tata kerjaan. Dia bilang, Bu, ngomong ke mama Tata kan, gimana kalau Tata kerja ikut saya aja, ntar juga bisa keluar negeri. Kapan lagi loh keluar negeri, diiming-iminginnya tuh keluar negeri kan. Terus sharing juga lah Tata ke teman-teman. Ya mungkin Tata dan teman-teman berpikir itu tuh kita tuh TKW lah ya kali ya, karena kata dia kerjanya gampang, cuman ngurus-ngurus bayi, kata dia kayak gitu dibilangnya. Terus akhirnya tanpa mikir panjang maulah, soalnya kan dengar bisa keluar negeri, terus dengar uangnya dengar umur 15 tahun tapi bisa berpenghasilan kan lumayan ya. Akhirnya oke lah mau Tata ke si tante itu, aku manggilnya tante aja ya. Tata mau kerja yang tempat tante bilang. Terus kata si tante, ya udah besok kamu saya jemput ya. Nah pas si tante itu jemput Tata, ibu Tata tuh dikasih uang 6 juta. Jadi si tante ini bilang karena Tata tuh kemungkinan 3 bulan tuh nggak bakalan bisa pulang. Kayak gitu. Ya namanya orang awam terus ngelihat duit pasti ya gimana, banyak anak tapi dapat duit 6 juta pasti diterima aja lah itu duit kan. Oke, ibu Tata ngambil lah itu duit. Terus
Cuman yang Tata heran di perjalanan si tante ini cuman bilang nanti kamu tuh di asrama ya. Jadi dia bilangnya pertama di asrama gitu. Nanti kamu tinggalnya di asrama. Pokoknya kamu tuh selama 3 bulan gak boleh pulang dan gak boleh komunikasi sama keluarga kamu di situ. Seharusnya sih sebenarnya ada ganjel ya, kenapa nggak boleh komunikasi sama keluarga kan seharusnya. Tapi di situ Tata nggak mikir panjang karena yang Tata pikirin Tata bisa kerja, bisa dapat duit, bisa ngebantu adik-adik kan. Ya udah, akhirnya mau nggak mau Tata ikutlah ke asrama itu. Tapi nyampe asrama tuh Tata tuh agak bingung karena tuh asramanya tuh tertutup, bukan tempat yang seharusnya buat keluar negeri gitu loh. Maksudnya kayak kan biasanya kan kalau kita belum keluar negeri tuh harus kursus dulu bahasa. Seharusnya dia tanya dulu kan Tata itu bisa bahasa Inggrisnya gimana apa gitu kan. Pas nyampe ke asrama, tapi ternyata tuh di dalam asramanya tuh banyak perempuan-perempuan yang bajunya nggak pas aja bagi Tata di usia Tata yang umur 15 tahun waktu itu kan. Terus nggak tahu kenapa Tata malamnya langsung dipanggil tuh sama si tante. Tante bilang nanti malam kamu udah mulai kerja ya. Nah di situ kan Tata bingung kan. Kok kerjanya malam, sedangkan dia bilang kan ngurus bayi apa yang diurusnya malam gitu loh, ya kan? Tapi ini masih di Indonesia kan? Masih di Indonesia, tapi dia bilang latihan. Jadi kamu ntar malam mulai latihan ya, buat apa namanya kerja kata dia gitu kan. Terus dia bilang ntar kamu dikasih seragam. Pertama dia bilangnya kayak gitu, ntar kamu dikasih seragam. Terus Tata dikasih baju, tapi yang menurut Tata tuh pas banget lah itu bajunya, yang banget gitu kan. Baju haram. Iya baju haram deh pokoknya, itu baju seksi banget. Terus abis kayak gitu Tata dikumpulin lah sama beberapa apa namanya teman-teman yang lain di situ. Terus di situ ternyata umur Tata yang masih muda. Oh yang paling muda. Yang umur Tata yang paling muda. Sempet Tata juga punya kenalan di sana namanya Mbak Bella. Mbak Bella juga bilang, kamu yakin mau kerja kayak ginian? Terus Tata bilang, kan cuman jadi babysitter, ngurus bayi. Emang kenapa nggak yakin? Tata tuh diketawain sama mereka semua. Iya, jadi kayak bahan lelucuan sama mereka. Terus abis kayak gitu bingung kan Tata tanya, emang kenapa ya kak? Kok pada ketawa? Terus juga kamu tahu kamu kerjanya harus apa? Bukannya ngurus bayi. Terus dia jawab, iya tapi bayi besar, kata mereka kayak gitu. Karena belum ada pengalaman apa-apa dan nggak tahu kerjanya kayak gimana. Pas itu Tata tuh ada temennya. Jadi si tante bilang nanti ada tamu khusus buat kamu. Tapi karena kamu baru pertama, jadi kamu ditemenin dulu. Gitu. Didampingin ya. Didampingin. Pas didampinginnya itu Tata tuh dikasih contoh. Contoh peragaan begitu kan. Itu apa maksudnya? Yang ngelakuin si bayi besar itu. Bayi besar ini bayinya gede maksudnya. Ternyata bayi besar itu tuh sejenis kayak om. Jenis gitu. om. Iya, bayi besar kan. Terus ini di mana lokasinya di asrama situ? Di asrama situ, tapi kata dia ini latihan. Nanti juga dengan kamu sering latihan begini, kamu bisa keluar negeri. Kata dia kayak gitu. Ya udah, akhirnya Tata dibilangin kamu ntar latihan, liatin saya dulu. Itu si teman saya ya, namanya nggak saya sebut lah, pokoknya kan si teman saya. Terus si omnya itu bilang kalau perlu ntar kita gitu. Nah di situ aku apaan itu kan nggak tahu ya, bahasa begituan. Mau nggak mau akhirnya aku disuruh nontonin mereka song. Gila. Iya kan, di situ tuh bingung. Pokoknya kan harus kayak gimana gitu. Itu gimana emang? Terus akhirnya ya udah Tata pengen berusaha keluar tapi nggak bisa karena ruangannya kan di. Nah terus itu sorry itu mereka ngapain di dalam? Iya. Langsung gitu? Ya pokoknya kayak enggak lah. Pertama dia juga
ngasih Tata air minum. Emang sih warnanya putih, tapi pas Tata minum tuh bikin sakit kepala. Nggak tahu itu minuman apa. Pokoknya kita emang awalnya minum-minum dulu lah bertiga. Terus lama-kelamaan ya mereka dari mulai sampai ke ngeong gitu. Oke. Ya udah, terus di mana aku ditinggalin, Tata ditinggalin sama si teman Tata ini. Dia bilang katanya gue harus yang lain dulu. Jadi lu yang selesaiin nih ke si ini orang kan dia gitu. Selesaiin? Iya kata Maksudnya dia. gimana nih? Jadi tuh tempatnya itu kayak setiap orang yang datang, laki-laki yang datang dia tuh harus gitu. Jadi ya pokoknya ya aku harus dia sampai dia beneran kayak gitu. Berarti sama iya. temannya kata tadi dia belum nih. Ya mungkin soalnya dia bilang lu yang selesaiin ya, gue mau customer lain kata dia kayak gitu. Terus gimana? Di situ kan aku nggak mau karena kan nggak ngerti apa-apa. Iya baru setahun kan, belum ngerti apa-apa kan. Terus dia di situ maksa. Terus dia bilang saya tahu kamu tuh bukan kata dia kayak gitu. Jadi ya Tata tuh di sama duit sama dia kan. Terus Tata tuh tetap nggak mau awalnya. Terus dia bilang kalau kamu nanti sama saya kita langsung jalan-jalan ke luar negeri kata dia kayak gitu. Terserah kamu mau kemana, yang penting kita ke luar negeri kata dia gitu. Tapi ya gimana ya, karena pertama tempat kan dikunciin, Tata nggak bisa keluar. Terus juga duit gede sama diajak ke luar negeri, ya mungkin bagi Tata udah begini ya aja deh kata Tata kayak gitu, asalkan orang tua kan nggak tahu gitu kan, ya udah. Nah jadi Tata hilang sama si tamu pertama Tata ini, si bayi besar ini. Iya si tamu ini. Gimana rasanya waktu itu? Sakit sih. Terus udah gitu lihai banget deh dia, banget deh pokoknya. Padahal baru pertama Tata sama dia, tapi tuh dia tuh udah bikin Tata lah gaya apa pokoknya tuh dibikin gitu sama si bayi besar ini. Tapi sakit ya. Sakit kan baru pertama. Iya. Ya bisa dibilang ini udah ketergantungan ya. Maksudnya? sama pekerjaan ini. Oke. Di mana tuh di titik Tata tuh pengen banget komunikasi sama keluarga. Kan karena 3 bulan lebih itu tuh nggak ada komunikasi ke keluarga kan. Terus si tante ini juga tetap masih ngancem karena tuh si tante ini selalu menjual nama baik di depan ibu Tata. Jadinya tuh dia bilang tenang anak kamu di sana kerjanya enak, aman kayak gitu. Emang uang yang kemarin kurang dari saya. Jadi tanpa sepengetahuan Tata selama 3 bulan Tata nggak komunikasi, si tante nih ngasih uang ke orang tua Tata gitu. Terus waktu itu pengen berusaha komunikasi ke orang tua karena mikirin juga lah perasaan orang tua kan, karena udah bohong yang dia tahu kita kerjanya jadi babysitter, ternyata kita kerjanya begini kan. Akhirnya mau nggak mau gimana caranya biar Tata tuh bisa komunikasi ke orang tua. Tata coba tuh keluar, pergi kan dari tempat itu. Jadi tuh si tante ini tuh ngebohongin Tata lah. Kan dibilang katanya di asrama ini tuh nggak lama. Maksudnya di tempat tuh nggak bakal lama. Tapi ternyata udah sampai 3 bulan tuh Tata tuh selalu di situ aja. Dengan berbagai macam yang harus Tata nggak boleh dipegangin handphone. Buat keluar pun juga nggak dibolehin sama si tante ini. Jadi sering tuh selama 3 bulan? Iya selama 3 bulan ini. Setiap hari? Ya setiap hari. Jadi Tata tuh selalu. Sehari berapa kali? Bisa sampai 8. Iya. Anjir. Karena kan nggak bisa keluar lah dari tempat itu. Terus kakak-kakak di situ juga bilang Tata tuh termasuk hebat. Di umur yang paling muda justru tuh Tata yang paling banyak kata dia kayak gitu. Ada juga yang sirik ngerasa punya tuh diambil sama Tata kayak gitu kan. Terus di mana di momen tuh Tata tuh pengen banget pulang.
Tata bilang lah ke si tante, Tata pengen pulang dong, pengen ketemu ibu. Tata kangen udah 3 bulan lebih nggak ketemu ibu. Kamu nggak bisa karena utang kamu banyak di saya. Tiba-tiba si tante tuh bilang begitu kan. Terus saya bilang, utang dari mana Tan? Kan selama ini Tata aja nggak megang uang. Jadi setiap tamu itu bayar tuh bukan ke Tata, jadi ke si tante itu yang nerima uang. Terus si tante ini bilang, karena kan saya rajin kasih uang ke ibu kamu, transfer ke ibu kamu. Jadi di situ tuh utang kamu, kamu tuh nggak seberapa sama yang saya kasih ke orang tua kamu, kata dia kayak gitu. Kalau kamu mau keluar dari tempat ini, ya kamu harus ngelunasin utang kamu. Tata bingung kan berapa tuh jumlah utang Tata. Tapi ternyata dia bilang gini, caranya sih gampang. Kamu bisa keluar dan bisa ketemu ibu kamu, asalkan kamu harus yang ini, kata dia kayak gitu kan. Dimingin-mingin lagi. Iya, yang ini. Terus kakak-kakak yang lain aja pada bilang, gue sih nggak yakin lu bisa ini orang luar, orang Turki. Iya, orang Turki. Tata tuh disuruh dia. Kalau kamu berhasil dia dan berhasil dia, kamu tuh bisa ketemu sama ibu kamu dan utang kamu tuh tante anggap udah nggak ada, kata dia gitu. Ya mau nggak mau, Tata coba dong ya kan. Tapi ternyata tuh si orang Turki ini tuh nggak seburuk yang Tata bayangin. Kirain Tata tuh dia tuh bakalan kayak mulain kan, tapi ternyata dianya Turki doang, tapi tuh hatinya tuh baik. Iya, dan dia juga di situ tuh bukannya Tata kegeeran ya. Jadi itu menurut Tata dia tuh ada ketertarikan sama Tata. Makanya dia bilang, kamu tuh ngapain sih di tempat kayak gini, kata dia kayak gitu. Dia bisa bahasa Indonesia karena Turki campuran. Turunan. Tapi emang ganteng wajah-wajah Turki gitu kan. Iya. Terus dia bilang, pertama tuh pas dia saya bilang, saya mau seperti apa? Saya tanya tuh langsung tuh ke si tamu Turki ini. Terus dia bilang, udah duduk dulu aja. Saya nggak seperti yang lainnya, kata dia kayak gitu kan. Ya udah, karena Tata pengen banget buru-buru pulang, Tata udah langsung itu aja. Maksudnya pas aja. Yang penting kan selesai ini, gue bisa pulang, bisa ketemu sama orang tua gue gitu kan. Terus kata dia, jangan kayak gitu, saya nggak suka kayak gitu, kata dia gitu kan. Kan bukannya tujuan Anda datang ke sini buat ya udah kapan saya bakalan Anda, kata aku kayak gitu kan. Aku udah depan dia, tapi dia tetap nggak sama sekali gitu kan. Terus ya dia ajak duduk, terus dia nanya kenapa aku tuh bisa sampai kayak gini, karena kan yang dia lihat dari banyaknya karyawan si tante, emang umurnya tuh aku doang kan yang paling muda, paling badannya juga paling kecil, maksudnya nggak remaja banget gitu kan. Ya udah dia tanya, kenapa kamu tuh harus seperti ini bekerjanya? Ya udah aku bilang, awalnya aku tuh ditipu. Pokoknya ceritain lah ke semuanya kan. Terus dia bilang, saya bisa aja bantu kamu untuk keluar dari sini. Tapi ya dengan syarat bukan cuma doang, kata dia gitu. Tapi kamu harus mau jadi saya dan keluar tinggal di Turki sama dia gitu. Terus nggak bisa dong, karena kan nggak mungkin lah ninggalin orang tua, dan aku juga nggak mungkin kan di usia yang masih muda harus menikah sama dia. Ternyata dia tuh nggak terima penolakan. Nah di situ aku tuh sama dia. Jadi tuh kiri kanan sama dia. Pokoknya serem deh. Pokoknya dibandingkan Indonesia bagi aku ya. Pokoknya sama dia pokoknya begitu. Iya. Terus besokannya dia datang lagi, gak tahu deh dia ngasih bayaran berapa ke si tante. Intinya tante cuman bilang ke aku nggak boleh ganti pelan, jadi harus dia terus. Berarti nggak boleh pulang dong? Nggak, kata tante si orang Turki ini belum dapat
gitu. Nah makanya kata si tante, aku tuh tetap harus dia. Jadi walaupun ada orang lain yang pengen sama aku nggak boleh. Aku tetap harus si orang Turki ini. Dimana waktu itu Tata harus dia dengan pakaian-pakaian. Tahu nggak sih kayak baju-baju Sailor Moon gitu. Oh iya, cosplay gitu. Iya, di situ tuh Tata tuh disuruh berpakaian seperti itu depan dia. Itu baju dari dia. Terus dia bilang, nah dengan si orang Turki inilah Tata tuh bisa keluar. Maksudnya bisa ke mall, bisa makan di luar. Karena si tante tuh cuman nge-ACC buat Tata tuh keluar sama si orang Turki ini. Oke. Cuman ya setiap keluar, ya pasti selalu dia mintanya mau di mobil, bahkan di toilet, mall juga pernah. Iya. Gila sih. Terus ya udah di sisi lain Tata tuh udah ketergantungan juga kan sama si orang Turki ini. Terus Tata bilang, kalau kamu mau sama aku, kamu bebasin dulu aku dari si tante ini. Yang penting aku tuh bisa keluar dari si tante ini. Terus kata dia, oke, nggak masalah kalau misalnya emang mau dibebasin, ya udah asalkan harus begitu mulu dia dulu. Terus habis kayak itu kata aku, kan nggak mau dibohongin ya, maksudnya temuin dulu lah Tata sama orang tua Tata kalau emang bener dia mau serius gitu kan. Ya udah akhirnya nggak tau lah dia ngerayu apa ke si tante. Akhirnya tante ngizinin Tata pulang. Terus di situ juga si orang Turki ini sempat ngasih amplop segepok gitu sama si tante. Terus si orang Turki itu bilang, jangan pernah ngasih customer lain lagi ke si Tata karena dia tuh udah kata si orang Turki gitu kan. Nyampe rumah orang tua yang nggak setuju lah. Soalnya kan pertama umurnya juga ya, waktu itu Tata 15 tahun, dia udah 32. Oke. Orang tua nggak setuju, apalagi sampai harus keluar negeri juga. Mau nggak mau kan harus bilang ke dia buat udahin semuanya kan. Nah lagi-lagi dia nggak nerima penolakan. Tata sama dia. Jadi waktu itu dia bilang ke orang tua Tata, mau pulangin Tata ke asrama karena kebetulan si tante emang nelpon ke ibu nanya nggak bisa ada waktu buat nginep lah, intinya Tata nggak dibolehin nginep di rumah Tata, jadi udah harus balik lagi ke asrama kata si tante itu kan. Ya udah si orang Turki ini bilang kalau misalnya itu dia mau anterin Tata lagi balik ke asrama, tapi ternyata bukannya dianterin balik lagi ke asrama, tapi kita tuh malah ke Bali. Ke Bali sama berdua doang. Berdua doang. Jadi dia bawa aku ke Bali. Kita ternyata dia di sana punya rumah juga di Bali. Ya udah, jadi ya pertama kesempatan lah aku ya kapan lagi ke Bali gitu kan, belum pernah ke Bali. Terus kedua, aku juga kan udah sering sama dia. Terus dia ngajakin tinggal, ya udah nggak masalah kan kita kan. Ya udah jadinya aku living lah selama di Bali itu kan. Lumayan lama, ada kali sampai 3 tahunan kita. 3 tahun. Living. Ya begitu doang tanpa ada ikatan kan. Dimana akhirnya tuh padahal tuh di sisi lain Tata tuh emang udah mulai timbul rasa sayang ke dia meskipun orang tua nggak setuju apa gitu kan. Udah sempet lah kepikiran pengen ke negara dia karena kan dia bilang dia bakalan seriusin Tata asalkan Tata ikut ke negaranya gitu kan. Tapi tiba-tiba tuh tante nelpon, jadi ibu Tata nyuruh Tata pulang buat jodohin Tata. Iya. Terus dia juga pertama nggak ngizinin karena bagi dia ya Tata tuh udah seutuhnya buat dia. Mungkin kalau kata dia orang Indonesia yang paling tuh Tata. Berarti kan dia kan nggak cuman 1-2 perempuan kan. Kata dia, kalau kamu mau pulang ke sana dan mau nerima perjodohan ibu kamu, saya bakalan
ngedengar video-video kita selama ini kata dia gitu. Itu direkam. Iya, dia emang hobinya ngerekam, hobinya pakai baju-baju aneh. Jadi kalau lagi tuh harus pakai setiap beda baju kayak gitu. Terus takut juga kan, akhirnya gimana caranya tuh biar bisa nolak ibu, biar nggak jodohin. Tata bilang, Tata udah punya calon, kata Tata gitu kan. Terus ibu juga tetap bilang sama yang orang luar itu, kan udah berapa kali ibu tuh nggak setuju, kata si ibu gitu kan. Kalau kamu tetap mau sama orang luar itu, kamu tuh bakalan bukan anak ibu lagi kayak gitu. Terus akhirnya Tata bilang selama ini kan kayak kehidupan Tata tuh ditanggung sama dia, jadi itu nggak mungkin lah bisa lepas dia gitu aja, karena udah ketergantungan juga kan sama dia dari mulai materi, kenyamanan, pokoknya semuanya gitu kan. Nah, di mana titik Tata tuh kecewa sama dia karena ternyata di Turki dia tuh udah punya istri. Oke. Di Turki dia tuh udah menikah. Di Turki. Jadi waktu itu dia ninggalin Tata di Bali, dia pulang ke Turki. Lah, tinggal gitu aja. Iya, dia tinggalin Tata ke Bali, terus seminggu dia nggak ada kabar. Terus kan Tata nggak punya handphone kan, karena handphone disita sama si tante kan. Jadi selama Tata pergi sama dia selama 3 tahun tuh Tata tuh ngerasa nggak ada HP tuh aman karena selalu ada dia. Jadi kayak komunikasi ke ibu, ke tante itu tuh cuman boleh itu pakai handphone si orang Turki ini gitu kan. Dimana akhirnya Tata tahu dari si tante lah, karena mungkin si tante juga akhirnya kasihan sama ibu ya, karena Tata udah 3 tahun gak pulang-pulang di Bali mulu menetap. Akhirnya si tante bilang kalau misalnya selama ini tuh kamu tuh dibohongin, kamu tuh cuma jadi simpanan orang Turki itu. Dia tuh di sana udah punya istri kayak gitu. Terus abis kayak gitu ya udah ya mau nggak mau kecewa kan, akhirnya Tata pulang lah ke kampung Tata. Tata pulang, terus ya udah Tata terima perjodohan dari si ibu. Dan alhamdulillah calonnya ini tuh mau nerima Tata. Dan si ibu juga kaget kalau ternyata selama ini tuh pekerjaan Tata tuh bukan babysitter. Di situ ibu shock, kita juga problem. Hampir kata ibu, mendingan kamu gak usah jadi dijodohin sama si, sebut aja dia tuh Indra ya. Mendingan kamu gak usah jadilah dijodohin sama si Indra daripada bikin malu keluarga. Kalau ternyata selama ini tuh kamu tuh udah gak suci, kata si ibu kayak gitu kan. Tapi ternyata si Indra ini tuh mau nerima Tata apa adanya. Dan dia bilang, maupun kamu udah nggak lagi, aku tetap masih mau kalau kamu tuh nerima kamu apa adanya buat jadi istri aku, kata si Indra itu begitu. Ya udah, jadinya si Indra ini yang sekarang jadi suami Tata. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan si tante ini gimana kabarnya? Si tante ya rumah dia udah dijual yang dekat rumah ibu, karena kan Tata udah nggak tinggal sama ibu. Iya, Tata tinggal. Nggak dilaporin. Ya kayaknya sih mungkin sama yang lainnya gitu. Kata Tata sendiri sama ibu nggak coba. Enggak, karena ibu udah sakit hati. Ibu juga sempat nggak mau ngobrol sama Tata karena kan kita cekcok pas Tata bilang sebenarnya pekerjaan Tata. Loh kan ini salahnya ibu juga. Udah gitu ibu juga nerima uang ya setiap bulan. Iya, tapi Tata nggak menyalahkan ibu sih. Namanya anak banyak butuh uang ya kan. Tapi ibu benar-benar nggak tahu nih aslinya pekerjaannya di tante ini sebagai apa? Enggak, ibu beneran nggak tahu. Karena yang ibu tahu tuh emang si tante ini penyalur TKW. Iya. Aduh, saya bingung jadinya gimana, miris atau gimana nih? Sebenarnya kesalahan di ibu sih ya. Awalnya. Iya dong, karena kan ibu nggak ada komunikasi loh selama 3 bulan. Iya. Ini yang sebenarnya pas udah dibawa tante. Ini aneh loh satu. Terus ibu terima aja duitnya nih, tanpa pengen tahu gimana kabar anak gua nih. Sebenarnya sih ya kalau boleh dibilang tuh ibu Tata tuh emang materialistis. Jadi dia tuh yang penting pegang uang.
nggak pengen tahu anaknya mau ngapain. Tapi kan nggak mungkin Tata bongkar di sini tentang ibu Tata kan. Ya jadi mungkin pikir Tata karena ibu selama ini udah nerima uang, ya udah yang penting dompet dia aman gitu. Kak Tata anak nomor berapa emang? Aku ketiga. Yang lainnya? Yang kebetulan 1, 2 nih almarhum. Jadi 7 bersaudara, 1, 2 almarhum, aku ketiga. Jadi ya hitungannya aku jadi yang pertama kan, makanya aku nggak ngelanjutin sekolah karena biar adik-adik aku gitu. Terus si orang Turki ini gimana sampai sekarang? Hilang begitu aja. Hilang gitu aja. Hilang begitu aja. Dia ninggalin di Bali. Tapi kan memang awalnya ini ya, awalnya kan memang takut nih sama si orang Turki ini. Tapi karena udah sering ketemu, hampir setiap hari bareng, akhirnya Kak Tata nyaman juga nih sama dia. Meskipun dia punya yang aneh ya. Iya, yang tapi, kasar nggak jelas. Gitu. Tapi Kak Tata selama sama dia akhirnya juga. Ya, karena udah ketergantungan. Ketergantungan masalah apa ekonomi ya? Dua-duanya, ekonomi juga, dia juga. Oh? Dia? Iya. Gede. Ya dibandingin Tatang yang Indonesia ya dia yang lebih gede sih. Iya. Terus yang Tata suka dari dia tuh suka aja gitu berbagai macam kartun yang harus Tata pakai dari mulai Sailor Moon apa-apa begitulah pokoknya. Ada gaya. Dia pakai gaya. Dia sehari bisa berapa kali? Dia nggak kehitung selama kita 3 tahun di Bali tuh hampir tiap hari. Hampir setiap hari pasti. Iya. Kecuali lagi kali ya. Iya, hampir tiap hari. Orang selama tinggal sama dia tuh nggak pernah. Selama di Bali gimana kehidupannya? Misalnya kalau gaya-gaya orang luar di Bali kan dia agak bebas ya. Iya, sama. Tata juga ngikutin di situ. Di pantai juga ya apa gitu, udah nggak seawam waktu di Indonesia. Iya. Di Jakarta. Berarti memang si orang Turki ini nyaman nih sama Kak Tata ya. Iya, dan bilang emang nyaman. Karena kan dia pernah bilang ke si Tante dari berbagai macam Indonesia hanya si Tata ini yang bisa buat dia, kata dia gitu. Dia sukanya kecil-kecil ya. Iya, terus dia katanya suka sama Tata sih. Oh, emang kayak gimana coba? Enggak. Saya pengen tahu apa yang bikin dia suka tuh. Ya begitu, pokoknya katanya Tata tuh beda aja lah. Gitu. Gimana kalau dengar tuh? Gitu ya? Gitu. Ya gitu deh Bang. Abang mau lagi. Enggak, saya cuma penasaran aja. Iya, pokoknya beda kata dia, ada yang beda dari Tata. Oke. Nah, kita kembali ke si Tante ini ya. Ini lokasi gedungnya itu memang gudang kah atau memang rumah nih? Ruko. Iya, ruko tapi tingkat 3. Ruko tingkat 3. Iya. Di situ banyak tuh wanita-wanita. Banyak, ada 25-an lah. 25 termasuk orang. Tata. Iya. Tapi emang usianya rata-rata di atas 20. Di atas 20. Iya, 20, 30. Nah di ruko itu kan kalau ruko kan pelong aja tuh, nggak ada partisi. Iya. Itu barang-barang begitu aja. Enggak, jadi dia model rukonya tuh 3 ruko dijadiin 1 gitu. Jadi bangunannya tuh dirombak, tapi di ruko cuman 3 ruko dijadiin 1. Iya, jadi dia bikin kayak kos-kosan. Iya kayak basement gitu lah. Basement. Apa? Kos-kosan. Iya, kayak Wisman gitu ya. Iya, kos-kosan, kontrakan gitu. Iya, dibikin kayak gitu. Iya. Oh. Sama si Tante. Kegiatannya cuma itu aja tuh. Nerima tamu aja setiap hari. Orang-orang taunya itu apa? Orang penyalur tenaga kerja. Iya, di depannya sih iya tulisannya kayak gitu. Jadi jasa TKW tulisannya. Nah ini berarti kan yang tertipu bukan cuma Kak Tata doang dong sebenarnya.
Ya mungkin kalau yang lain aku nggak tahu, tapi kan kalau aku pribadi ya aku. Oh, Kak Tata nggak tahu nih yang lain nih ketipu atau memang pekerja di situ Iya, ya? kayaknya mereka emang pekerja karena tuh yang tinggal di situ cuma Tata yang nggak diizinin pulang. Jadi yang lainnya tuh mereka pada mulai datang jam 5 sore, nanti pulang jam 7 pagi gitu. Oh gitu. Yang lainnya Di dalam tuh nggak ada kegiatan kayak live music atau? ada. Oh ada. Iya, minuman juga ada. Oke, paham. Secara nggak langsung ya. Iya, perantara ibu ya. Kan katanya tiba-tiba punya hutang. Berapa besaran hutangnya? Pokoknya sih si tante cuman bilang tiap bulan tuh 6 juta ke ibu. Tiap bulan. Iya. Tapi kan sehari bisa 8 kali Iya, tapi kan Tata nggak pernah nerima duit. Iya, maksudnya Iya. berarti ya jauh lebih besar lah. Kayaknya. Ini banyak orang Indo atau orang luar nih? Orang Indo, tapi rata-rata berumur semua. Ada pejabat juga pernah. Ada. Iya. Oh gila. Ada. Pernah sekali Tata. Pernah. Iya, sekali. Terkenal orangnya. Gak juga sih, tapi ya lumayan lah posisi dia. Berarti ini penyalur TKW terselubung ya. Pura-pura doang Nah. TKW-nya. Kabarnya gimana nih mereka ini si tante nih sama yang lain-lain? Kalau kabar sih ya, semenjak Tata udah nikah sama Indra, Tata kan udah nggak komunikasi lagi. Cuman yang Tata tahu sih dia kayaknya masih. Masih ya. Iya. Nah, oke nih, sekarang sudah menikah ya kan? Berarti ibu udah nggak ada lagi pemasukan uang dong? Udah nggak. Udah nggak? Iya, Gimana? kayaknya. Nggak suka minta-minta? Ya masih. Cuman ya ke si suami jadinya tuh dia tuh ngejual iba. Ada aja gitu yang disedih-sedihin biar aku sama suami tetap ngasih uang ke ibu. Oke. Wah ini ya. Masalahnya di sini nih ya. Dan Tata tuh beruntung banget di bawah Tata adik-adik itu semua laki-laki. Jadi cuma Tata doang yang perempuan. Coba bayangin kalau mereka semuanya perempuan. Mungkin ibu bakalan memperlakukan mereka sama seperti Tata. Iya betul. Asal ada duit anak pun bakalan dia. Miris ini ya. Masih belum sadar sampai sekarang ya. Belum. Yang penting intinya harus rajin tuh anak sama menantunya ngasih duit. Oke, saya lupa tanya. Bapak kemana emang? Udah nggak ada, udah lama. Dan meninggal. Oke, berarti. Jadi kakak ke-1, ke-2 dan bapak tuh kecelakaan waktu lebaran pulang kampung. Jadi mereka meninggal di tempat. Maaf ya, saya turut berduka ya. Iya. Berarti memang sudah dipaksa hidup mandiri. Padahal rela lah nggak ngelanjutin sekolah lagi kan, tapi ya karena gitu dijual. Iya, mungkin itu cara paling cepat dan mungkin juga udah diiming-imingin nih. Mungkin. Udahlah, anak lo kerja sama gua kasih nih, gua tanggung biayanya sebulan 6 juta. Iya. Ya. Mungkin karena ibu orang awam lihat 6 juta udah gede, jadi dia mau aja. Oke. Wah, ngeri juga sih dia. Nah, selama mulai kan banyak berarti kan ya macam-macam orang nih. Selain si orang Turki ini ada lagi nggak yang suka kasar-kasar kayak gitu? Ada aja. Ada juga yang request, maksudnya dia nanya dulu, kamu nanti kalau saya kasarin gini mau nggak, kata dia kayak gitu. Gitu dia nanya dulu ya. Iya. Nah, sebulan 2 bulan oke lah, ini kan kalau sebulan kan memang masih newbie lah ibaratnya, baru jadi belum mengerti banyak hal segala macam. Nah setelah menguasai hal itu semua gimana nih? Servis berarti udah tahu. Selama 3 bulan sih masih kaku, maksudnya masih lebih si customernya yang mulai yang pakai gaya. Udah ngerti banyak gaya semenjak kenal si Turki itu. Oh gitu. Iya, mulai tangan yang dibol lah, apalah gitu. Iya. Nah kalau sama si Turki ini kan berarti Kak Tata udah mahir dong ya? Ya bisa dibilang gitu. Gitu ya. Gimana biasanya mulai pertamanya tuh?
Ya. Iya, mulai dari mana dulu? Oh, yang ya pokoknya asalkan udah aja udah jadi. Mau dia udah langsung jadi udah. Lollipop suka juga di lollipop gitu. Iya, Maaf nih ya, saya nanyanya. Saya orang itu ini penasaran. Iya kan tadi aku udah bilang. Dia kan yang aku bilang selain uangnya, barangnya juga kan. Iya. Tapi aku udah nggak mau banyak tentang si Turki, jadi masih ngejaga lah sekarang si suami aku ini sih. Oke. Nah kalau sama suami sekarang aman-aman aja nih. Aman-aman aja. Kadang masih suka keceplosan. Dulu aku begini nih sama dia begitu. Jadi, tapi untung aja sih dia tuh si suami tuh sabar banget. Sabar ya. Nerima banget, iya. Kadang kata dia, yaudah ntar dicoba kayak gitu. Oh. Iya sih ya. Iya. Yang penting kan kata-katanya udah nggak aneh-aneh nih. Iya, udah enggak. Udah cukup sama suami aja. Iya. Tapi kan berarti kan sudah kata-kata ini sudah mencoba berbagai macam ukuran ya, termasuk sama orang Turki dan juga suami. Iya. Nah, gimana yang punya suami bisa bikin kata-kata nyaman nggak? Ya nyaman aja sih. Nyaman aja. Cuman ya karena tahu aku udah nggak, jadinya tuh kayak pertama sama suami tuh kayak dia pertama bagi dia, tapi bagi aku kan udah enggak kan. Jadi kayak ngerasa, ya ampun apa dia ngerasa lo banget apa gimana, takutnya begitu kan. Tapi ya untung aja dia nggak ada ngeluh-ngeluh begitunya sih. Oh nggak ada ngeluh ya. Cuman pernikahan aku nih nggak disetujuin sama mertua. Oh mertua nggak setuju. Iya, jadinya tadinya suami ngelarang buat nggak usah cerita tentang pekerjaan kamu yang dulu. Tapi karena tatamu berubah, tatamu tobat, jadi Tata tuh ceritain. Soalnya kan si Indra bisa nerima Tata. Ya Tata berpikir mungkin orang tuanya bisa nerima Tata. Ternyata orang tuanya nggak nerima, bahkan nggak nganggap Tata tuh menantunya. Oh iyalah, siapa yang mau? Kan padahal udah tobat Tata. Iya benar sih. Karena kan kekhawatiran orang kan, apalagi di dunia itu takutnya suatu saat ada masalah, balik lagi ke dunia itu. Iya sih, soalnya si mertua juga emang bilang kamu sama ibu kamu tuh sama aja, kata dia gitu. Tapi enggak kan ya, kata Tama enggak kayak gitu ya. Pengennya sih berubah. Iya. Udah punya anak dari suami? Udah. Satu. Iya. Oke. Untung aja anakku cowok, jadi kan takutnya cewek karmanya kan. Iya sih. Iya, makanya itu. Sebenarnya mau anak itu cewek atau cowok ya, gimana kita bisa menjaga dan. Udah ada anak pun juga mertua tetap nggak terima aku. Pertama mah aku pikir setelah nikah mungkin wajar dia marah karena tahu kerjaan aku yang dulu begitu. Pas aku kasih tahu aku hamil, aku udah lahirin cucunya, ya dia responnya ya tetap biasa aja. Tetap biasa aja. Iya, kata dia itu bukan cucu saya. Gila sih. Aduh ya, mudah-mudahan aja suatu saat nanti terbuka ya pikirannya ya. Mungkin. Tapi memang benar ya, selama bekerja di ruko itu sepeser pun nggak pernah terima uang. Enggak, handphone aja dipegang sama si tante. Dan Tata ngehirup udara bebas tuh, maksudnya keluar dari tempat itu bisa ke mall, bisa makan di restoran ya, dari semenjak di sama si orang Turki itu. Bisa jalan-jalan, bisa apa gitu. Ya sebenarnya orang Turki ini baik ya. Baik sih, royal. Ya, cuman aja kasar. Ya. Tapi kan dia juga kan cuma sama kata tak doang, nggak mau sih sama yang lain. Meskipun mungkin dia udah coba-coba ya, tapi nyamannya sama kata tak. Jadi ya, wah, what the fucek lah gitu. Ya kan, ada kata-kata gitu, what the fucek. Iya. Apa tuh ge? Ya kayak gitu. Pokoknya apa tuh bahasa sono lah pokoknya. Iya. Tadi saya masih penasaran kalau gimana sih Mam? Ya gitu deh pokoknya, nggak mau kan menjaga suami. Oh iya. Iya. Oke deh. Jangan sampai ntar pulang dari sini malah berantem. Malu ya. Iya, berantem nggak apa-apa, ya kan. Ya oke deh. Ya kata ya
Semoga kehidupannya membaik ya. Amin. Setelah punya suami ini ya udahlah, yang udah-udah, yang penting sama-sama punya niat yang bagus ke depannya, Ya. membangun rumah tangga ya. Ada bersyukurnya juga suami udah tahu Nerima. masa lalunya Kak Tata dan mau nerima, yang mudah-mudahan sampai tua nanti juga tetap menerima, nggak pernah membahas-bahas masalah itu. Cuman masih ada ketakutan aku sih, takutnya tuh nanti anakku gede tuh malah mertua yang cerita ke anak tentang aku dulu gitu. Ya betul sih. Tapi kan ini udah terlanjur ya. Iya sih. Udah terlanjur, tinggal gimana nanti Kak Tata siasatin aja lah. Gimana caranya kasih tahu ke anak ya. Mudah-mudahan nggak sampai sejauh itu sih mertua ya. Gitu. Oke deh, ini pelajaran yang berharga banget buat teman-teman khususnya perempuan ya yang masih baru lulus sekolah. Hati-hatilah dalam mencari pekerjaan gitu. Meskipun infonya ini masih dari orang tua sendiri, itu ternyata diarahkan ke jalan yang nggak baik, gitu ya. Dan bersyukurnya ya Kak Tata masih hidup sampai sekarang. Iya. Coba kalau ketemu tamu yang misalnya dia punya penyakit yang aneh, psycho gitu kan. Iya. Udah tinggal nama. Iya, banyak tuh kasus-kasus sekarang yang belum lama ini. Iya sih. Untung aja pas ke Bali tuh masih kondisinya sampai sekarang bisa pulang, bisa sehat ya kan. Itulah ya, banyak-banyak bersyukur lah. Jadi Tuhan masih sayang sama Kak Tata nih. Iya. Ya. Oke Kak Tata, terima kasih udah mau berbagi cerita sama kita. Bang. Nah, sebelum kita tutup podcastnya, Kak Tata mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Silakan. Pesan dari aku sih cuman jadi perempuan harus bisa jaga diri. Terus kalau ada info lowongan kerja di-sharing lagi, jangan mudah percaya. Terutama buat yang baru lulus sekolah lah. Ya betul. Selain bisa jaga diri, harus punya banyak skill juga sekarang ya, kemampuan gitu. Jadi nggak selalu merta harus bergantung sama orang lain. Iya. Ya, syukur-syukur kita bisa bangun usaha sendiri. Gitu ya. Karena zaman sekarang zamannya gadget nih. Iya. Ibu-ibu aja bisa cari uang sambilan di rumah, ya kan, lewat live lah segala macam, affiliate gitu ya. Iya betul. Oke, makasih ya Kak Tata ya udah Ya mau. sama-sama Bang. Semoga ya kedepannya membaik lah. Amin. Ya. Oke teman-teman, itulah cerita dari Kak Tata. Buat teman-teman juga yang mau cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 4700683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tata, terima kasih ya sekali lagi ya. Sama-sama Bang. Oke. Sukses selalu. Amin. Sampai Ya. jumpa.